Subscribe dong, tunggu apa lagi? Satu keluarga 4 orang. Bab 747. Melihat punggung ibu dan anak tersebut, Carson selalu merasa sama puasnya dengan memiliki satu dunia. Memiliki istri yang lembut dan setia, memiliki putri yang lucu dan pintar, serta memiliki putra yang mengerti hal. Satu kehidupan seorang pria, bukankah bisa dikatakan sukses jika memiliki hal-hal ini? Ayah, cepatlah menyusul. Di depan, Orilla membalikkan kepalanya dan memanggil Carson. Takutnya ayahnya yang memiliki kemampuan emosional yang sangat rendah akan melakukan suatu hal yang membuat ibunya tidak senang. Baik, Carson mengangguk-anggukkan kepalanya, mempercepat langkahnya dan mengikuti ibu dan anak tersebut. Bibirnya tanpa sadar membentuk sebuah senyuman. Orilla melihat ayahnya yang sudah mengikuti mereka, tersenyum dan bertanya, Ibu masih belum memberitahuku, bagaimana bisa ibu datang ke kota Atmajaya? Karena ibu sangat-sangat merindukan putri kesayangan ibu, maka dari itu ibu datang. Orilla berkata dengan lembut. Berkata sesungguhnya, keluarganya tidak rela putrinya meninggalkan mereka. Takut jika putri mereka dibuili oleh orang lain. Maka dari itu dia baru bisa membuat keputusan untuk segera datang ke kota Atmajaya untuk melihat putrinya. Pada saat Carson sampai ke kota Atmajaya, dia terlebih dahulu mengantarkannya dan putranya menuju Moonbay, lalu kembali menjemput putrinya. Sampai sekarang dia belum beristirahat dengan benar dan kembali berkata ingin pergi mengurusi pekerjaan. Bagaimana bisa dia tidak merasa marah? Ibulah yang paling menyayangiku. Beberapa hari ini hati Orilla pernah merasa tertekan. Juga berpikir ingin pulang bertemu ayah ibunya. Ingin masuk ke dalam pelukan mereka. Sama sekali tidak pernah terpikirkan jika ayah dan ibunya akan datang menemuinya. Apakah ayah tidak menyayangimu? Carson yang selalu berada di belakang mereka tiba-tiba mengeluarkan suara. Terdengar tidak begitu merasa senang. Ayah, aku tahu jika ayah juga sangat menyayangiku. Orilla mengalungkan tangannya di lengan Carson. Ayah dan ibu begitu menyayangiku. Tentu saja masih ada adik imut. Orilla sangatlah pintar. Selama berjalan, dia bisa memberikan tangan ibunya ke dalam tangan ayahnya. Dan dia menggandeng tangan adik imutnya berjalan di belakang mereka. Orilla. Carson memanggil nama Orilla. Suara rendahnya benar-benar sangat seksi. Membawa suara yang bisa membuat orang menjadi sangat terpesona. Ya, Orilla melepaskan tangannya dari tangan Carson. Tetapi tangan Carson terlebih dahulu menahannya. Aku tidaklah marah kepadamu. Aku hanya marah tidak bisa membantumu mengurusi masalah ini. Beberapa tahun ini berdasarkan hasil kerja kerasnya, ruang kerjanya memiliki begitu banyak nyawa dan menghasilkan uang yang tidak begitu sedikit. Meskipun uang yang dihasilkannya tidak sebanyak uang yang dihasilkan oleh Carson, tetapi uang ini masih sanggup untuk menghidupi satu keluarga mereka. Jika suatu saat Carson merasa lelah, tidak ingin lagi bekerja, Orilla juga bisa mengatakan satu kalimat dengannya. Tidak apa-apa, aku bisa menghasilkan uang dan menafkahimu. Ya, aku tahu. Mereka sudah menjadi suami istri selama beberapa tahun. Apa yang dipikirkan di dalam hatinya, dia sudah mengetahuinya dengan sangat jelas.
Pulanglah terlebih dahulu ke rumah dan makan. Setelah makan beristirahat selama beberapa jam. Setelah selesai beristirahat, kamu bisa kembali pergi mengurusi hal yang ingin kamu lakukan. Aku tidak akan menghalangimu. Arila melihatnya sambil berkata kepada Carson. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Dalam urusan pekerjaan dan hal lainnya, Carson akan selalu bersikap kuat. Hanya di hadapan Arila, dia sering mengalah. Adik imut, kamu berjalanlah lebih lambat sedikit. Orila menarik adiknya yang memiliki kemampuan emosional yang sama seperti ayahnya itu. Mengapa? Dan ternyata anak kecil tersebut tidak mengerti mengapa kakaknya menarik dia. Adik imut, apakah kamu bisa tidak meniru sikap dingin ayah? Arila menyenggol-nyenggol wajahnya, seperti sedang membuat adonan. Jonathan terdiam. Apanya yang dingin? Dia tidak mengerti. Dia hanya mengetahui dia sebagai seorang lelaki tidak sepatutnya berbicara begitu banyak seperti kakaknya. Tidak boleh bermulut begitu manis seperti kakaknya. Dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi ibu dan kakaknya. Ayah dan ibu silahkan naik terlebih dahulu. Adik kecil berkata ingin membeli barang di toko. Setelah selesai berbicara, Orila menarik tangan adik imutnya dan berlari. Jonathan bingung. Sejak kapan dia berkata ingin pergi membeli barang? Setelah berlari tidak terlalu jauh, Orila menarik tangan Jonathan dan menyuruhnya bersembunyi. Melihat ayahnya sedang mencium ibunya. Kedua orang ini sudah begitu tua, anaknya juga sudahlah sebesar ini. Tidak bisa terlihat begitu muda sehingga sering melakukan hal seperti ini. Adik imut, kamu lihatlah. Selanjutnya, jika kembali menemui situasi seperti ini, kamu harus lebih mengerti dan memberikan lebih banyak ruang untuk ayah dan ibu. Orila memulai memberikan pelajaran kepada adiknya. Situasi seperti apa? Jonathan masih tidak terlalu mengerti mengapa kakaknya ingin meminjam namanya dan mengatakan jika mereka ingin membeli barang. Semakin tidak mengerti mengapa kakaknya tidak membeli barang dan malah bersembunyi melihat ayah dan ibunya berciuman. Semakin tidak mengerti mengapa kakaknya menyuruh dia untuk memberikan lebih banyak ruang untuk ayah dan ibunya. Adikku yang bodoh. Ada saatnya Orila merasa ragu. Dia begitu pintar. Bagaimana bisa dia memiliki adik yang begitu bodoh? Jonathan terdiam. Sebenarnya, siapa yang bodoh? Dia sama sekali tidak ingin berdebat dengan kakaknya. Karena kebenaran pasti akan selalu berada di pihaknya. Adik imut, kakak sedang berbicara denganmu. Kamu harus mendengarnya baik-baik. Selanjutnya, kamu harus lebih banyak memberikan ruang kepada mereka, agar mereka semakin bisa memperdalam perasaan mereka. Baiklah, kepintaran emosional adiknya sangatlah rendah. Maka dari itu dia akan memberitahunya dengan sangat jelas. Kakak, apakah kamu sedang membahas perihal ayah dan ibu yang sedang berciuman? Jonathan bertanya. Adik imut, akhirnya kamu mengerti juga. Orila merasa begitu bersemangat hingga air matanya sudah hampir mengalir keluar. Mereka berciuman bukankah suatu hal yang wajar? Pagi hari berciuman, malam hari berciuman. Sepertinya ayah dan ibunya tidak pernah melewatkan hal tersebut. Orila terdiam. Kali ini giliran dirinya lah yang tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata dirinya lah yang terlalu menganggap remeh adik imutnya itu. Ternyata otaknya mengerti semua hal. Rila kita sepertinya berubah menjadi kurus.
Pada saat pulang ke rumah, Arila menarik putrinya dan melihat jika putrinya sudah berubah menjadi kurus. Dan inilah yang dinamakan hatinya merasa sakit. Rila, kamu duduklah terlebih dahulu. Ibu akan membuatkanmu sup. Ibu, aku ini langsing, bukannya kurus. Memiliki ayah dan ibu di sampingnya sangatlah bagus. Tetapi jika mereka terlalu menyayanginya, nantinya jika kehidupannya bertemu dengan kesulitan, dia hanya berpikir untuk bersembunyi di belakang mereka, tidak bisa menghadapi dunia luar sendiri. Kamu sudah berubah menjadi kurus dan masih tidak mengakuinya. Begitu banyak mata di sini, apakah tidak bisa melihatnya? Tiba-tiba terdengar suara yang begitu dingin. Dia tidak bersedia untuk pulang ke New York, maka kita akan menemaninya tinggal di sini selama beberapa waktu. Raja di keluarga mereka sudah berkata, Ayah tidak usah menemaniku. Rila melewati hari di sini dengan sangat baik. Setiap hari ada makanan dan minuman, apapun ada. Jika benar mereka tinggal di sini, selanjutnya setiap pergerakannya pasti akan menerima begitu banyak pencegahan. Oh ya? Carson menaikkan alisnya. Melihat wajah ayahnya yang tidak baik, adik imut segera menarik ujung baju Orila. Menggunakan tatapan matanya memberitahu Orila, menyuruhnya untuk mendengarkan perintah ayahnya baik-baik. Keputusan yang sudah dibuat oleh ayahnya, selain ibunya, orang lain akan begitu susah untuk menyuruhnya mengganti pendapatnya. Terutama ini berkaitan dengan putri yang sangat dipedulikan oleh ayahnya. Permasalahan ini tentu saja Orila mengerti. Maka dari itu dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya bisa menahannya. Arila dengan segera keluar dari dalam dapur, sembari membawa satu mangkuk sup. Rila, kamu minumlah terlebih dahulu sup ini. Nantinya baru melihat kamarmu. Ayahmu menyuruh orang untuk membuat dekorasi sesuai dengan dekorasi yang kamu sukai. Kamu lihat, apakah kamu menyukainya? Ibu, aku sangat suka. Meskipun ayahnya tidak menyuruh orang untuk membuat dekorasi sesuai dengan yang dia suka, dia akan tetap menyukainya. Karena ini semua merupakan bukti cinta ayah dan ibunya. Melihat ayah, ibu, serta adiknya, Orila merasa dirinya merupakan anak yang paling bahagia di dunia ini. Bukan hanya ada ayah dan ibunya yang sangat menyayanginya, dia juga masih memiliki Abang Hansel.